Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim, amma ba'd. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. وعليك بالتواضع فإنه من أخلاق المؤمنين. Ya. وعليك بالتواضع, hendaklah engkau itu bersifat tawadhu', artinya rendah diri, rendah hati, baik budi. Kadang-kadangnya aja budi, orangnya baik budi, baik akhlak, sopan santun. Jadi orang-orang yang tawadhu', artinya orang-orang yang merendahkan diri, walaupun sebetulnya dia orang yang sangat mulia, tapi merendahkan diri. Kenapa? Karena dia sadar apa yang dia miliki semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang bisa disombongkan. Ya, berperilakulah dengan sifat tawadhu', niscaya akan dimuliakan oleh orang lain. Bila kita sombong, pasti akan dihinakan oleh orang lain. Fa innahu min akhlaqil mu'minin, itu adalah akhlaknya orang-orang yang beriman. Wa iyyaka wa takabbura, dan hendaklah engkau menghindari dari yang namanya si takabbur. Ya. Yang takabur, lawan daripada tawadhu'. Wa takabburu, dan wa iyyaka wa takabburu, wa iyyaka wa takabbura, dan hindarilah oleh engkau yang namanya takabur. Fa innallaha la yuhibbul mutakabbirin, siapa yang sesungguhnya Allah tidak suka atau benci kepada orang-orang yang mutakabbirin, yang menyombongkan diri. Ya memang supaya ada sombongan ini ada juga ilmunya lah. Mesti latihan. Kenapa jadi orang itu sombong? Ya karena dia merasa dirinya itu lebih dari orang lain. Dia merasa lebih mulia dari orang lain. Dia merasa lebih hebat daripada orang lain. Memang dia hebat, memang dia mulia. Urusan kemuliaan memang dia orang yang mulia. Urusan harta memang dia orang banyak punya harta. Urusan pangkat banyak besi pangkat. Tapi sebanyak apapun yang dimiliki oleh kita, kada boleh ada sifat takabur di dalam hati. Karena itu hanya aksesoris saja. Kepangkatan, kesugihan, benda yang berlebihan, itu aksesoris dunia aja. Aksesoris itu kada jadi pemeran utama. Dia hanya pemain sampingan. Pemain utama kita yaitu amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak suka orang yang mutakabbir. Kalau Allah memang mutakabbir, yalah. Allah itu mutakabbir lah. Namanya mutakabbir. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahman ar-rahim. Al-Malik al-Qudus as-Salam mutakabbir. Mana mutakabbir? Yang maha sombong. Wah, hebat keluar. Kenapa Allah punya sifat sombong? Jadi yang cocok sombong itu Allah Ta'ala aja. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak ada saingan. Nah, wajar. Ya. Siapa ada yang menyaingi? Kada ada. Nah, jadi wajar kalau nama Allah itu mutakabbir. Artinya yang bagak. Memang kada ada saingan lagi. Kada ada saingan. Ada kita ini kada kan. Ada yang sugih, ada lagi lebih sugih. Ada yang alim, ada yang lebih alim. Yalah. Ada yang cerdas pintar, ada yang lebih pintar. Ada yang lebih pintar, ada yang lebih kada
yang disambatkan. Menyakitkan itu ya kalau. Nah, kayak pengantinan hari apa? Hari Ahad tadi kan pengantinan di GOR stadion itu. Wah, mewah luar biasa tuh. Ya, itu kan cuma sesaat. Pas kelawasan kita hilang aja rasa ramenya tuh. Ya, macam-macam. Mengalami dapat undangan 2 tuh hari itu. Dari yang kawin tuh. Jadi ada undangan kelas VIP, ada undangan yang biasa. Undangan yang biasa aja orang biasa sudah undangan yang berkelas tuh. Yang VIP lebih berkelas lagi kan. Tapi ada tahu Pak. Pas hari itu kan jalan santai Pak, jalan santai. Jadi tulah ke pengantinan tuh pakai baju jalan santai kan. Soalnya undangannya datang 2 buting, kasihan juga tuan rumah nih. Sekali datang ke situ ya Allah di ruangan GOR tuh, wah bubuhan kelas pejabat habis sekalinya. Aku imah ambil nasin. Kan kita baju 1 abad, topi yang Indonesia apa? Trending selawat sepatu olahraga. Pas ibah dah, kada apa habis undian berdulu kan, anu kecewa dah. Sudah umrah dapat keanakan. Begitu diundi umrah yang dapat anak-anak semua para dosen lamah limbai ada dana dapatnya. Nah jadi malam nih kalau sampai habis acara ini mengikuti kada saat lagi melawatkan melawat lah datang ke situ wah ada sebujur bubuhan nang galang-galang ganal dah buhan nang sugih-sugihnya esok masuk. Nah jadi ambil makanan kan anak duduk ke muka-muka bubuhan yang para duduk nang di kursi meja-meja yang khusus untuk itu katanya bubuhan nang ajabat situ kan duduk kan. Akhirnya apa caranya supaya nyaman makan ambil nasi kuahe ambil dagingnya duduk malam di buhan pembesuhan kan. Buhan pembesuh piring dah duduk situ santai makan atau orang. Ada tamu anak murid maksud anak murid yang apa pengajian di majelis Sungai Malang kan ibu-ibu bebenah haji bedut juga pas melihat anu nalaki lawan maling kan maling santai ada apa ya kamu kapian maling bapak kamu kah baju terendeng yang ini ya yang penting kan ngebulakan hajat orang kalau datang melawat tahu kayak apa suasana wah ada sebujur mewah soalnya asa kalau satu tamu lagi pengantinan kayak itu mewahnya tapi emang dasar orang sugih kalaunya ya kada penting mewahnya yang penting itu ikhlasnya ya Den. Nah rame sehari ya imbahnya tapi kayak apapun harapnya musik kayak apapun harapnya panggung tetap kalah lawan Maulid Habsyi udah kan kada ada artinya nah kayak itu. Nah, kalau maulidan nyata sholawat dibacakan, nyata barakahnya banyak. Berapa ratus juta kan nyewa orkes, artis mana akan datang? Tidak ada keberkahan. Yang berkah tuh yang baca sholawat, walaupun kesian bapana 10 liiran dahi malining. Duduk situ terbangnya lah, bangkak tangan. Nah, tapi berkah insyaallah. Nah, jadi apa deh? Allah kada suka orang yang mutakabbir. Men Allah hanya marah mutakabbir. Memang Allah mutakabbir. Adik kita kada boleh sifat mutakabbir. Kenapa? Karena kita kada punya kelebihan. Yang kita miliki barataan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita nih harus kita jaga nih. Kalau belajar fikih biasa-biasa aja, tahu hukumnya oh ini haram, ini mubah, ini makruh, ya sudah kan. Tapi untuk menjaga kebeningan hati, ya kalau oleh kesucian jiwa, keistiqomahan dalam menginginkan kebaikan-kebaikan itu hati yang bicara, hati urusannya. Karena hati ini kita tahu barataan adalah raja. Kemana hati hendak kasih itu anggota bergerak, ya lah. Nah, maka
Tebulik tuh kemana bukanya? Pasti kan tarikat ke wirid lang biasa kan. Itu untungnya nang bewirid tah. Nah, bukan berarti nang ada bewirid. Kata baik hatinya ada. Tapi setidaknya ini yang bewirid itu kan terbaca tiap harinya. Nah kayak itu tuh sarianya. Tak kasar dipulang kananya lah. Nah gitulah. Jadi berat mah. Jadi kita harus punya senjata yang selalu kita menjaga senjata itu untuk membentengi diri daripada hal-hal yang negatif yang kada baik. Dengan apa? Dengan wirid, dengan amalia-amalia, nah, dengan tasbih yang diketik, yang dibaca bang, yang tak ketik waraha. Nah. Baik, mana tadi? Wa man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Ini jelas syaratnya nih. Syarat anak mulia ini. Wa man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang bersifat tawadhu', Allah akan angkat derajatnya. Latih ya orang-orang yang tawadhu' pasti mulia. Latih ya orang-orang sombong pasti hina ujungnya. Yalah. Bila orang yang tawadhu, dia syukur dengan apa yang Allah berikan kepada rezeki. Orang yang sombong, dia merasa yang dia dapatkan semuanya hasil usaha dirinya sendiri, sehingga lupa kepada Allah yang Maha memberi nikmat. Padahal nikmat itu dari Allah. Jangan untuk makan sepiring nasi, secangkir air, semangkok pancok, dan macam-macam, tapi tidak ada fungsinya kalau tidak ada gerakan hati yang ingin berbuat itu. Baik, siapa yang merendahkan diri, Allah akan angkat derajatnya. Wa man takabbara, siapa yang sombong, wada'ahu Allah, Allah akan merendahkannya. Yalah, satu umat yang mulia, banyak lalu hinai lagi. Kita hendak mulia sampai ke mati-mati. Ya oleh sampai ke mati. Berarti kalau mulia sampai ke mati jadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Nah ini penting benar nih untuk kita hayati, kita resapi, kita fahami dengan saksama, lalu kita amalkan. Nah hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah. Nah ini yang bahayanya nih lah. Ini paling bahaya nih, tidak akan masuk surga. Siapa itu orangnya yang akan masuk surga tuh? Diantaranya apa hadisnya? Man kana fi qalbihi, siapa yang adalah pada hatinya, pada dirinya, mithqalu dzarrah. Apa mithqal? Nah, timbangan emas itu ada kalau mithqal ya halus tuh. Mithqal dzarrah, sebesar dzarrah biji sawi. Menanam biji sawi nu karena gayung genal misalnya apa ya. Siapa yang ada di hatinya walaupun hanya sebesar tahi mata, ada perasaan, nah ini panglah, ini yang alih ini yang paling kita takutan, Kalau tak akui amal kita tuh daripada kita, padahal daripada Allah yang menggerakkan kita untuk berbuat ibadah. Tidak masuk surga orang yang ada dalam hatinya walaupun hanya sebesar biji dzarrah daripada sifat sombong. Masya Allah, kayak apa caranya yuk? Makanya anak sombong terus nabu ungah.
update status, kirim sana kirim sini kan, itu bersombong kah, bohong kah, ngajak kebaikan kah, kedoknya gue tugas sama ya juga udah gue tugas kok. Misalnya tuh ya, nah, jadi kesimpulannya jangan sampai ada sifat rasa-rasa hebat daripada orang lain, supaya apa, supaya kita ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada perasaan merasa hebat. Nah itu bang, masalah rasa ini kan kita kelihatan oleh kita yang merasakannya. Nah bila rasa-rasa hebat, rasa-rasa mulia, hilang pahalanya barakan. Jadi jangan jadi orang takabur, jangan merasa mulia, jangan merasa hebat, jangan merasa sok segala macam. Artinya dapat kita nikmat, kita syukuri, berbagi untuk orang lain lebih banyak lebihan ya. Syukuri, berbagi, jangan dapat nikmat disombongkan. Nuka durian Bangkok sebiji nanggana arak sakampungan beri kada sian orang pecik hidung mencium kan. Wa man takabbara wadahullah, yang takabur akan Allah rendahkan derajatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh iya, sudah tadilah. Kada masuk surga orang yang walaupun di dalam hatinya hanya setitik daripada sifat sombong. Nah, kayak apa mengetahuinya sifat sombong itu? Kita yang tahu seorang. Iyalah. Nah, datang jauh-jauh ceramah pembacaan tiap malam Minggu, tiap malam Selasa, malam Jumat. Wah, siapa lagi pada seorang nih yang harapnya yang kawa begawi, wah, sombong. Ya, ini kada boleh. Ya punya kelebihan, alhamdulillah BC punya kelebihan, tetap kada boleh sombong ya kalau. Ini rezeki kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada boleh diunggah-unggahkan. Siapa yang apa tadi? La yadkhulu jannata man kana biqalbihi mithqalu apa tadi? Dzarratin min kibrin. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-kibru batrul haqq, yakni raddahu wa ghamtin nas, yakni ihtifaruhum. Yalah, ihtifaruhum. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpanjang pulang dulu. La yadkhulul jannah, kada masuk surga. Oh sudahlah. Oh ya, al-kibru. Oh tadi la yadkhulul jannata man kana bi qalbi mithqalu dzarrah min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dirinya ada rasa hebat, rasa sombong, rasa mulia daripada orang lain. Al-kibru batrul haq fi qalbi. Yang namanya sombong itu adalah apa? Batrul haq, yaitu menolak kebenaran. Ya. Yakni raddahu, mengembalikannya. Wa ghamtun nas, yani ihtiqaruhum. Jadi al-kibru batrul haq, sombong itu adalah mencegah akan kebenaran atau menolak kebenaran, ya kan? Wa ghamtun nas, dan menghinakan orang lain. Itu sombong. Jadi sombong itu apa? Mencegah kebenaran dan menghinakan orang lain. Berarti kalau menghinakan pasti dia merasa mulia. Ya kan ya? Nah, kayak apa supaya perasaan hilang, perasaan rasa kayak itu dihilangkan kayak apa? Ya minta kepada Allah. Ya Allah berdoa mudah hilang sifat-sifat sombong itu kan. Dan ya tentunya kita merasa
harus tahu bahwa di kita ini tidak punya apa kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila orang sombong dipendiri kan, kadang menoleh kadang-kadang, ampun jadi kayuhnya leh. Nah, jadi bagus kalau ini itu ada pemusuhan ala sunnah tuh bagus. Sunnah, nah, saling menguyakan, jangan diulah menyumputih. Kita menyumputih kan tambahannya kan. Suah kapian malem, kada suah apa kok. Mayat urang teh. Baik. Nah, jadi itu sombong di sini tadi apa? Batrul haq, mencegah kebenaran, ya kan? Dan yakni raddahu wa ghamtahu, yakni raddahu wa ghamtun nas, yakni ihtiqarihim, menolak kebenaran dan merendahkan derajat manusia orang berbandingkan terimanya ya ampunnya dah ampunnya pula disuruh tidak lagi orang lain. Nah maka orang-orang sombong ini akan dijauhi oleh orang banyak ya kan, karena sifat tanduknya pembicaranya membuat orang jadi sakit hati. Hilangkan kesombongan, kita akan dapat kebahagiaan dunia sampai ke akhirat. Baik. Wa man nazara ila nafsihi bi'aini ta'zim wa ila ghairihi bi'aini istisghar fahuwa minal mutakabbirin. Nah, siapa yang memandang pada dirinya sidin, kita nih menang diri kita merasa bi'aini ta'zim dengan mengagungkan. Harapnya aku luar biasa, keren aku nih. Ahli terbang, ahli pilot, ahli parang, ahli lading, macam-macam. Ahli berataan. Nah, jadi apa? Bila memandang pada dirinya itu dengan ta'zim, merasa lebih daripada orang lain. Lalu yang lain, wa ila ghairihi, dan pada yang lainnya minal istisghar, menanggap kecil. Istisghar masih halus. Minal mutakabbirin, daripada orang-orang yang mutakabbir nang sombong. Siapa yang memandang pada dirinya dengan pandangan keagungan dan kepada yang lainnya pandangan istisghar, meremehkan, maka dia jadi minal mutakabbirin, terbalik pulang jadi orang yang takabur ya. Kemudian walil mutawadi'in al mustakbirin amaratun. Cukup sampai di situ. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Cukup satu kitab aja.